Pihak Hotel Purajaya sendiri belum dapat ganti rugi dan persidangan masih berjalan. Diduga ada hubungan apa Bapak Rudi, mantan kepala ex officio BP Batam, dengan Bapak Bobi Jayanto, komisaris PT Pacific Estatindo? Kenapa mereka bisa menghancurkan Hotel Purajaya menjadi rata dengan tanah? Ada apa sebenarnya? Apakah ada oknum-oknum mafia lahan tanah di balik BP Batam? Halo guys, aku sekarang berada di depan Hotel Purajaya Batam, di mana hotel ini sudah dirobohkan dan dihancurkan rata dengan tanah oleh PT Pacific Estatindo Perkasa dan diberi izin oleh BP Batam. Padahal persidangan ini masih berlanjut dan pihak Hotel Purajaya belum mendapat ganti rugi sama sekali. Kenapa ada perobohan? Dan kenapa ada izin diberikan oleh BP Batam kepada PT Pacific Estatindo Perkasa? Kita mau masuk ke dalam dan kita mau cek ada apa sebenarnya di dalam. Dan kita mau lihat kelanjutan di dalam itu sudah seperti apa keadaannya. Ayo kita masuk ke dalam. Ayo guys. Halo bang, mau masuk bang? Hah? Nggak boleh, kenapa bang? Harus ada izin. Izin dari mana ya bang? Dari Pasifik, boleh kemari bang? Izin? Kita mau masuk ke dalam nih bang. Kita boleh masuk? Nggak boleh bang. Nggak boleh ya? Iya, harus ada izin. Izin dari, kita izin kemana nih bang? Dari yang punya lahan lah. Yang punya lahan sekarang siapa? Pak Rizky. Pak Rizky? Iya. Pak Rizky sebagai apa? Yang punya ininya, kan dibelinya kalau nggak salah ya. Oh, oke. Ini kita dari media Ferry Kusuma nih bang. Kita mau liput ke dalam nih. Oh, nggak boleh. Nggak boleh? Iya. Kalau di sini nggak apa-apa. Kalau masuk nggak boleh memang. Harus izin ke mana aku nih bang? Yang sama yang punya lahan lah. Oh, boleh ya bang informasikan, kita dari media loh bang. Nggak tahu lah. Seharusnya nggak boleh sih. Seharusnya nggak boleh? Iya. Guys, kita mau tanya dulu, Pak Rizky itu siapa? Halo bang, kenapa nggak boleh bang? Tahu lah. Abang di sini sebagai penjaganya gitu ya? Jaga aja. Kami kan dari media bang. Nih ada sini. Oh iya iya iya. Bang, kami kan dari media nih bang. Media kan nggak boleh dihalang-halangin tuh bikin berita. Coba abang tanya dulu, informasikan dulu ke Pak Rizky-nya bang, karena ada media yang mau bikin liputan di dalam bang. Yang betul. Ayo kasih dia. Misi ya. Pak Rizky itu siapa bang? Yang PT lahan. ini ya? Iya. Bukannya punya PT Pacific ini bang? PT Pacific yang punya dia lah. Bukannya PT Pacific itu bukan namanya Pak Rizky loh, namanya kalau nggak salah Bobi Jayanto ya? Nggak tahu lah ya. Kalau yang komisaris punya Pacific ini bang. Tadi konfirmasi bang, Pak Rizky itu siapa bang? Kok kayak baru kami dari media kan bang? Mau lihat keadaan di dalam bang. Halo Pak. Pak, mau ini Pak, ada katanya ada orang dari media Pak. Katanya mau masuk Pak katanya. Nggak boleh lah. Nah, nggak boleh. Kenapa nggak boleh bang? Nggak boleh lah. Atau Bapak mau ngomong sama orangnya Pak? Enggak. Itu Oh. Oh iya Pak. Alasannya nggak boleh kenapa bang? Iya Pak, siapa? Nggak boleh. Ya alasannya nggak boleh kenapa bang, kan kita dari media Setahu kita juga. aku ya, kalau setahu aku dalam itu kayak lagi apa gitu. Ada apa bang di dalam bang? Kenapa Nggak kami ada nggak boleh masuk? apa-apa. Itulah makanya. Cuman bangunan kosong aja. Iya, yang dirobohkan itu kan. Iya. Jadi kan ini kan masih punyanya Purajaya Batam bang, karena kan persidangan kan masih berlanjut bang. Oh, kalau itu nggak tahu aku. Cuma Soalnya- kalau dengar itu emang belum selesai. Iya, seharusnya orang sih masih bisa meliput di dalam dong bang. Tahu lah, saya cuma jaga, nggak boleh masuk ya. Nggak boleh. Perintahnya dari sana. Perintah dari sana? Iya. Iya, Pak Rizky-nya itu siapa? Pak Rizky itu kalau nggak salah ya, Pak, kan kami itu dari Serdadu. Serdadu itu kan security. Nah, Pak Rizky ini menyewa jasa kami buat jaga ini. Saya cuma tahu itu aja. Tapi yang bukan lain tuh punya nggak Pak Rizky dong ini gitu ya bang? Bukan dong, yang punya ini kan si Bobi Jayanto bang, City Pacific itu bang.
Cuman kami mau mau masuk ke dalam, mau lihat di dalam gitu. Keadaan di dalam udah sejauh mana? Kenapa harus dirobohkan itu? Aku mau lihat di dalam gitu. Oke guys, kita nggak dikasih masuk ke dalam. Kita nggak tahu kenapa nggak dikasih, karena kita tuh nggak dapat izin. Nih aku keluar dari mana nih? Aku mau tanya sama abangnya dulu. Ini masih di pos. Kami ada surat izin dari media, Bang. Katanya ada surat izin dari media doang itu. Iya. Bisa. Oke lah. Iya. Bang bilang, Bang, media kan nggak boleh dihalang-halangin bikin berita, Bang. Kenapa kami dihalangin, Bang? Kita nggak dikasih masuk, kita nggak dikasih izin masuk ke dalam sama Pak Rizky yang katanya sekarang keamanan di sini ya. Itu sih. Padahal kita penasaran di dalam itu ada apa? Kenapa udah dirobohkan? Padahal persidangannya masih berjalan dan pihak Pura Jaya Hotel belum dapat ganti rugi. Dan BP Batam juga harus bertanggung jawab ini. Kenapa memberi izin pindah tangan lah ya bahasanya ke PT Pacific Estatindo Perkasa. Padahal ini kan masih berjalan loh sidangnya. Ada apa dengan BP Batam? Ada apa dengan BP Batam? Apakah kita kayaknya iya kayak gini. Apalagi Pak Rudi dulu yang memberi izin. Pak Rudi dulu itu wali kota Batam ya Bang, Kepala ex officio BP Batam. Kenapa Pak Rudi kasih izin Pak? Tolonglah dijelasin Pak, biar semua masyarakat tahu. Sampai sini aja boleh guys. Dan ini sudah ditutup izinnya di sini karena Dinda cuman mau meliput keadaan di dalam. Hotelnya udah roboh, sudah diratakan lah dengan tanah. Keadaannya seperti ini. Inilah sampai di sini kita boleh digembok dan dikunci, kita nggak boleh masuk. Kita juga mau tahu keadaan di dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi. Oh, kita mau ngintip. Sampai sini aja kita boleh. Ini udah digembok. Sampai di sini aja kita boleh, woi. Kayak ginilah keadaan. Dan ini memang kalau mobil nggak bisa masuk. Ini cuma jalan sepintas saja. Adalah sampai di sini dan di dalam mungkin apakah ini bisa disebutkan atau diduga ada mafia lahan di BP Batam? Main roboh-roboh aja sebelah pihak. Sedangkan pihak Pura Jaya Hotel belum dapat ganti rugi loh, woi. Dan dia pun belum selesai persidangannya. Kenapa sekejam itu loh? Cobalah kita pertanyakan sama Bapak Rudi yang terhormat, mantan kepala ex officio BP Batam. Ada apa ini? Iya, dan Bapak itu juga mantan wali kota. Seharusnya Bapak lebih memperhatikan rakyat Bapak yang menjadi pengangguran karena perobohan Pura Jaya Hotel Batam ini, Pak. Nggak paten Bapak. Dan informasi di dalam tidak ada apa-apa kata si penjaga. Dan ini sudah diambil alihkan oleh PT Pacific Estatindo Perkasa yang diberi izin oleh BP Batam. Inilah dia. Dan untuk pihak Hotel Pura Jaya sendiri belum dapat ganti rugi. Dan persidangan masih berjalan. Diduga ada hubungan apa Bapak Rudi, mantan kepala ex officio BP Batam dengan Bapak Bobi Jayanto, komisaris PT Pacific Estatindo. Kenapa mereka bisa menghancurkan Hotel Pura Jaya menjadi rata dengan tanah? Ada apa sebenarnya? Apakah ada oknum-oknum mafia lahan tanah di balik BP Batam?